orang-orang yang akan didoakan malaikat. Ada orang-orang tertentu yang termasuk orang-orang pilihan. Mereka termasuk ke dalam kriteria yang akan mendapatkan doa dari malaikat. Siapa sajakah mereka? Yang pertama adalah orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci. Yang kedua adalah orang yang duduk menunggu waktu sholat. Tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu waktu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya, ya Allah, ampunilah ia, ya Allah, sayangilah ia. Yang ketiga adalah orang yang berada di saf barisan terdepan dalam sholat berjamaah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada pada saf-saf terdepan. Yang keempat, orang-orang yang menyambung saf dan tidak membiarkan sebuah kekosongan dalam saf. Para imam yaitu Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu bersalawat kepada orang-orang yang menyambung saf-saf. Yang kelima, para malaikat mengucapkan amin ketika seorang imam selesai membaca Al-Fatihah. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika seorang imam selesai membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu. Yang keenam, orang yang duduk di tempat sholatnya setelah melakukan sholat. Para malaikat akan selalu bersolawat atau berdoa kepada salah satu di antara kalian selama ia ada dalam tempat sholat di mana ia melakukan sholat. Selama ia belum batal wudunya, malaikat akan berkata, ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia. Yang ketujuh, orang-orang yang melakukan sholat subuh dan asar secara berjamaah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, para malaikat berkumpul pada saat sholat subuh, lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari yang sudah bertugas dari malam hari hingga subuh naik ke langit, dan para malaikat pada siang hari tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu sholat asar, dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari hingga sholat asar naik ke langit. Sedangkan malaikat yang bertugas di malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Mereka menjawab, kami datang sedangkan mereka sedang melakukan sholat, dan kami tinggalkan sedang mereka sedang melakukan sholat. Maka ampunkanlah mereka pada hari kiamat. Yang kedelapan, orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Rasulullah SAW bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan oleh Allah. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata amin, dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Sahih Muslim. Yang kesembilan, orang-orang yang berinfak. Tidak satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antaranya berkata, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Dan yang satunya lagi berkata, ya Allah, hancurkanlah orang yang pelit. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang ke-10, orang yang makan sahur. Imam Ibnu Hibban dan Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yang ke-11, orang yang menjenguk orang sakit. Tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutusnya 70.000 malaikat untuknya yang akan bersalawat kepadanya di waktu siang kapan saja hingga sore, dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang ke-12, seseorang yang sedang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Keutamaan seorang alim atau seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku
paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang ada di lubangnya, dan bahkan ikan yang ada di lautan, semuanya bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Hadis Imam Tirmidzi. Demikianlah sedikit yang dapat kami sampaikan, kurang lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.